Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu masih ingat dengan perseteruan Eyang Subur versus Adi bin Slamet atau Arya Wiguna yang sempat membuat heboh jagat hiburan tanah air? Tayangan infotainment secara masif berhasil menyihir masyarakat. Banyak orang meniru dan mengabadikan aksi maki dan umbar aib dalam video-video parodi yang diunggah di dunia maya. Dari salah satu yang menarik dan banyak ditiru adalah kesaksian Arya Wiguna dan sumpah demi Tuhannya dengan mengebrak meja. Banyak orang meniru aksi sumpah demi Tuhan Arya Wiguna sehingga menjadi mainan dan materi guyonan. Padahal sumpah merupakan sesuatu yang agung, khususnya jika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Karenanya, pada video kali ini kami ingin ingatkan saudara seiman agar tidak memainkan sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggampangkannya. Namun, sebelum lanjut, tekan tombol subscribe untuk berlangganan di Wiki Channel. Aktifkan lonceng kamu agar kamu dapatkan info terupdate kami seputar dakwah dan pondok pesantren Wahdil Quro. Bagi kalian yang suka, jangan lupa like dan share di akun media sosial kamu agar video ini bermanfaat untuk kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Peliharalah sumpah-sumpah kalian." Ayat ini secara jelas memerintahkan kepada kita untuk selalu menjaga setiap sumpah yang telah kita ucapkan, karena sumpah adalah sebuah amanah yang semestinya kita jaga dan kita penuhi. Adapun maksud dari menjaga sumpah pada ayat di atas, yaitu larangan untuk tidak banyak bersumpah walaupun dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, larangan untuk mengkhianati sumpahnya, dan yang terakhir, perintah untuk menunaikan kafarat bagi siapa yang melanggar sumpahnya. Karena suatu nas yang bersumber dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW jika mengandung beberapa makna dan makna-maknanya itu tidak saling meniadakan antara satu dengan yang lain serta tidak ada torji dari beberapa makna itu, maka wajib mengambil seluruh makna yang terkandung di dalam suatu hadis. Oleh karena itu, mengaplikasikan ketiga makna yang terkandung dalam ayat tadi hukumnya wajib. Seseorang yang banyak bersumpah berarti ia telah mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meremehkannya dan tidak mengagungkannya, yang dengannya akan mengurangi kesempurnaan tauhid, bahkan bisa menghilangkannya. Banyak bersumpah di sini maksudnya adalah banyak bersumpah dengan tujuan yang jelas dan benar-benar serta mengandung suatu keterikatan. Sebaliknya, jika ia dalam sumpahnya itu hanya main-main saja serta tidak ada maksud yang jelas, maka sumpahnya tidak dianggap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud." Sumpah inilah yang disebut sebagai sumpah main-main. Pelakunya tidak berdosa karena sumpahnya dan tidak terkena kafarat sumpah. Adapun jenis sumpah yang dimaksudkan untuk berbohong adalah sumpah palsu, maka pelakunya mendapatkan dosa dan wajib membayar kafarat atasnya. Sedangkan jenis terakhir adalah sumpah benar-benar, maka pelakunya jika melanggar sumpahnya harus bertobat dan membayar kafarat sumpahnya. Maksud kafarat itu diumpamakan suatu denda bagi siapa yang melanggar sumpahnya. Di antara kafarat sumpah, yang pertama memberi makan 10 orang miskin, yang kedua memberikan pakaian pantas pakai kepada 10 orang miskin, dan yang ketiga memerdekakan budak beriman. Akan tetapi jikalau ia tidak mampu atas ketiganya, maka diberikan satu pilihan, yaitu dengan berpuasa selama 3 hari berturut-turut.
Jika kita melihat masyarakat sekarang ini, banyak di antara mereka yang sering mengumbar sumpahnya sebagai justifikasi atas apa yang telah ia perbuat atau pegangi. Dalam muamalah sehari-hari telah nampak jelas apa yang menjadi kebiasaan mereka ini. Yang paling menonjol adalah ketika berdagang. Untuk meyakinkan si pembeli, mereka tidak segan-segan mengumbar sumpahnya supaya barang dagangannya laku dan diterima pembeli. Begitu juga dengan si pembeli yang menggunakan sumpahnya agar mendapatkan barang yang ia inginkan dengan harga yang murah. Keduanya sama-sama tercela. Hal ini menunjukkan keduanya tidak menjaga sumpahnya, tidak jujur dalam berdagang, bersumpah dengan sumpah palsu, dan masuk dalam kategori memakan harta sesama dengan cara yang batil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sumpah itu dapat menghabiskan bara dan membatalkan berkahnya. Barang siapa mengikat atas suatu sumpah, maka ia telah berbuat jahat dengan memutus harta seorang muslim. Ketika berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan sangat marah kepadanya. Orang-orang seperti ini mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa enggannya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbincang dengan mereka, tidak maunya untuk mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah dan tidak disucikan olehnya dan baginya azab yang pedih, yaitu seorang tua bangka yang berzina, orang miskin yang sombong, dan orang yang menjadikan Allah terhadap barang dagangannya itu. Ia tidak membeli kecuali dengan sumpahnya dan tidak menjual kecuali dengan sumpahnya. Kaum salaf zaman dahulu sangat memperhatikan dalam masalah sumpah ini, sampai-sampai mereka memukul anak-anak mereka agar tidak sembarangan bersumpah dan berjanji. Inilah bentuk perhatian mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak main-main dalam menjalankan dan melaksanakan sesuai apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhususnya dalam masalah sumpah ini, mereka jauh-jauh hari sudah menekankan terhadap anak-anak mereka yang masih kecil dengan pukulan yang mendidik. Semoga kita bisa mengikuti langkah-langkah mereka ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.